Adi selaku Kepala Bagian Kelas Karyawan Universitas Mercu Buana Jakarta yang akan menyampaikan presentasi yang berjudul Product Knowledge dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Betul banget. Jadi nih untuk para job seeker mungkin bisa langsung menempati tempat duduk yang telah tersedia di depan area panggung nih. Bisa langsung rapat ya Kak Ama? Iya, kalau nggak salah nih ya, booth-nya adalah kelas khusus karyawan ya. Betul. Kelas karyawan. Jadi mungkin kakak-kakak atau teman-teman yang bekerja sekaligus mau belajar. Betul banget. Bisa langsung aja nih kita langsung rapat di sini semuanya. Nah, kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram UI Folk Expo dan juga Mega Career Expo untuk terus update tentang job fair yang ada di Indonesia. Betul. Nah, UI Vocational Expo ini udah hari terakhir nih. Betul banget teman-teman. Jadi tolong dimanfaatin sebaik mungkin ya untuk hari terakhir ini. Oke, langsung aja gak sih? Udah pada penasaran Langsung aja. Oke. Kita sambut teman-teman semua Mas Yogi Ardi dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Oke, judul hari ini apa sih Mas yang akan disampaikan? Lebih ke product knowledge kelas karyawan Universitas Mercu Buana Jakarta. Wah, Yes. aku sih penasaran banget sih apa sih bedanya kelas karyawan dan kelas yang biasa? Mungkin langsung kita simak kali ya. Oke, siap. Apa namanya buat teman-teman semua yang ada di sini, sebelumnya kami dari Universitas Mercu Buana terima kasih kepada Garuda Organizer dan juga teman-teman BEM Vokasi UI. Dan alhamdulillah Mercu Buana ada di sini karena memang kami membutuhkan teman-teman yang memang difokuskan sekarang ini mencari pekerjaan dan juga yang pasti tidak menutup kemungkinan teman-teman semua ini untuk melanjutkan studinya, untuk meningkatkan karir dan lain-lain ataupun menambah pengetahuan. Nah, di sini tadi pertanyaan kakaknya, kenapa bedanya apa sih kelas karyawan dengan yang biasa ataupun yang reguler bahasa kita ya? Kalau untuk kelas karyawan di sini memang yang pertama yang tadi saya bilang di awal, minimal mereka biasanya sudah bekerja. Nah, yang kedua, waktu kuliahnya otomatis berbeda dengan yang reguler. Kalau yang reguler biasanya perkuliahannya itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat. Nah, kalau untuk di kelas karyawan sendiri, kita ada di hari Sabtu dan hari Minggu itu tidak ada perkuliahan. Jadi hanya ada di hari Sabtu dan kelas malam, Kak. Seperti itu. Wah, berarti lebih fleksibel ya, ya untuk betul. teman-teman yang sudah bekerja, kakak-kakak ya, yang betul. sudah bekerja. Ya. Oke, ini lanjut saja Kak ya. Kami dari Universitas Mercu Buana, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini ataupun saat ini sudah terakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Oke, lanjut. Nah, ini tentang Universitas Mercu Buana. Sekarang sudah terakreditasi yang tadi saya bilang, sudah terakreditasi unggul dan juga sudah terakreditasi IAB khusus untuk teknik sipilnya. Nah, lanjut lagi termasuk kita Green Campus dan juga sudah ada mahasiswa asing dari berbagai negara. Seperti itu. Wah, udah ada mahasiswa asingnya ya, udah ya, bisa. Betul. Baru-baru ini juga kita sudah kerjasama dengan kita ke PBI Pusat Budaya Indonesia yang ada di Timur Leste. Kita menawarkan kelas karyawan yang memang di mana teman-teman ataupun ada beberapa yang sudah bekerja di sana di negara yang lain tetap bisa berkuliah di Indonesia seperti apa. Nah, ini dia. Kita ada program yang namanya blended learning ataupun fast learning. Mungkin nanti akan kita kasih tahu di slide berikutnya. Wah, menarik banget. Udah saya tanya duluan nih ya. Siap. Oke, ini ada lokasi kampus nih teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat ataupun bisa dipilih sesuai domisili ataupun pekerjaan teman-teman di mana lokasinya. Nah, di Universitas Mercu Buana sudah ada 3 kampus. Yang pertama kampus pusatnya itu ada di Meruya, Jakarta Barat. Nah, yang kedua ada di Menteng, Jakarta Pusat. Dan yang ketiga ada di Pejaten, Jakarta Selatan. Wah, lokasinya strategis banget ya. Ya, pastinya Kebetulan Kak. nih ada yang dekat rumah aku nih. Oh iya? Mas nih yang Meruya Kampus. Oke, Meruya Ya. Kampus. Daerah mana bisa Kak?
Meruya? Sering, ya Joglo? daerah Meruya, Joglo. Oh, daerah Meruya, oke. Iya. Aku sering lewat sih itu. Oh, sering lewat ya. Dan aksesnya pun dari kampus Meruya, Menteng dan juga Pejaten pastinya bagus, apalagi di Menteng. Jadi kakak tinggal naik kereta KRL, bisa turun di Gondang Dia. Tinggal jalan 5 menit aja udah sampai kampusnya. Wah, udah Gitu. strategis, aksesibel juga Ya, lagi ya. betul banget. Oke. Lanjut. Nah, ini dia ada beberapa program studi ataupun fakultas yang ada di Universitas Mercu Buana. Ada 6 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ilmu Komunikasi, Ilmu Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Desain dan Seni Kreatif, dan ada Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer dan juga Psikologi. Di sini khusus untuk yang S1-nya. Kalau untuk D3-nya kita juga ada, itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Manajemen dan juga Akuntansi. Dan ini ada kelas internasionalnya, khusus untuk yang S1-nya, ada Manajemen dan juga Informatics. Otomatis untuk kelas internasional, pengantarnya menggunakan dengan bahasa Inggris, seperti itu. Dan lanjut pasca sarjananya ataupun S2-nya. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah S1 mau lanjut S2. Nah, ini bisa diambil. Kita ada beberapa jurusan yang kita tawarkan, yaitu akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, teknik industri, elektro, teknik mesin dan juga teknik sipil. Wah, Seperti beragam itu. banget ya, Mas Ya. ya. Kalau boleh tahu nih, yang jurusan yang paling favorit gitu untuk kelas Oke. karyawannya apa sih? Siap. Kalau untuk kelas karyawan sendiri sebenarnya sebenarnya banyak ya untuk favoritnya, tapi memang rata-rata di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen dan juga Akuntansi. Begitu pula di Magister ataupun S2-nya, kita lebih banyak manajemen dan juga ilmu teknik sipil. Teknik sipil itu banyak dan juga di S1-nya ada di teknik juga. Seperti itu favorit di Mercu Buana. Wah, berarti lumayan banyak ya yang favorit ya? Betul sekali. Betul, Ha-ha. oke. Oke, next. Nah, ini gelombang ataupun pendaftaran di Universitas Mercu Buana. Sampai saat ini kita masih menerima di gelombang ke-1. Nah, perkuliahan ataupun penerimaan mahasiswa baru Mercu Buana itu 2 kali kalau untuk kelas karyawan. Kalau untuk yang reguler kan 1 kali, biasanya hanya di bulan September. Nah, kalau untuk di kelas karyawan nanti di semester genap. Nah, semester genap itu mulai perkuliahannya di bulan Maret. Gitu Kak. Nah, nanti penerimaan yang kedua di bulan September. Jadi setahun 2 kali kita untuk menerima mahasiswa baru. Jadi jangan khawatir ya kalau sekarang masih bimbang gitu, masih ada lagi Betul, ya. betul. Siapa tahu pas di sini sudah dapat kerja kan, masih ada waktu sampai bulan Maret ataupun September nanti kuliahnya. Iya. Gitu. Oke, boleh di next? Nah, kalau ini alur pendaftaran mahasiswa, intinya pendaftaran mahasiswa baru dari Universitas Mercu Buana, teman-teman semua ataupun rekan-rekan tidak perlu datang ke kampus nih Kak. Jadi mereka bisa stay di rumah, di kantor, dan kita bisa bantu untuk cara pendaftarannya seperti apa. Dan ini tinggal buka website kita, pendaftaran.mercubuana.ac.id/KK. Dan di situ sudah mudah banget untuk cara daftarnya. Seperti itu. Jadi bisa di mana saja, kapan saja ya. Ya, betul banget. Di genggaman tangan juga Genggaman bisa tangan, oh iya langsung benar. daftar. Genggaman tangan bisa mendaftar langsung di Mercu Buana. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal Kak. Jadi, kalau untuk kelas karyawan dan juga kelas reguler, lagi-lagi ada perbedaannya. Kalau untuk kelas reguler, otomatis perkuliahannya offline. Harus datang ke kampus pastinya. Kalau untuk kelas karyawan, nah kita di sini ada yang namanya sistem fast learning ataupun blended learning. Jadi kakak semua nantinya di sini ada tatap muka sinkronus dan juga perkuliahan asinkronus dan tatap muka kelas. Jadi kalau untuk tatap muka kelas sendiri dalam 1 semester hanya 2 kali tatap muka. Seperti itu, selebihnya online dan juga virtual Kak. Seperti itu, jadi nggak mengganggu pekerjaan kakak pastinya dan juga pastinya karena semuanya ataupun lebih prioritas di online. Jadi yang pertama keunggulannya fleksibel untuk waktu tadi, terusnya yang kedua operasional biasanya kan kalau kita ke kampus harus bensin dan lain-lain. Nah itu bisa irit juga kan, bisa kuliah di rumah dan juga di mana saja, seperti itu. Wah, terobosannya bagus-bagus banget ya supaya memudahkan nih para calon mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran. Yes, betul. Oke, next. Nah ini dia yang tadi saya jelaskan
Bahwasanya kalau untuk tatap muka sinkronus sendiri 6 kali pertemuan, terus kalau untuk tatap muka kelasnya kita 2 kali dalam 1 semester, itu biasanya di pertemuan kedua dan juga di pertemuan ke-15. Selebihnya online dan juga virtual. Kayak seperti ini 7 kali perkuliahan ataupun asinkronusnya. Terus selanjutnya UAS di sini di pertemuan ke-16. Selebihnya kita kan sudah tidak ada UTS ya. Di sini ada yang namanya tugas besar. Jadi UTS sudah digantikan dengan tugas besar. Gitu Kak. Oke, tapi kalau boleh tahu nih, Ya. biasanya karyawan tuh memilih yang mana sih Kak? Biasanya? Oh, kalau untuk karyawan sendiri otomatis pilihnya ya di kelas karyawan dan juga yang ini yang bakalan untuk sistem perkuliahannya yang diambil. Seperti itu. Memang di sini yang tadi saya bilang sudah diharuskan untuk tatap muka kelasnya itu 2 kali saja. Selebihnya bisa online. Oke, Gitu. jadi udah sistemnya seperti itu ya? Ya, Tatap betul muka 2 banget. kali, sisanya online. Sisanya online. Jadi kita di sini pun walaupun online, kualitas pun pastinya masih terjaga oleh kita dari dosen-dosennya yang memang sudah terbiasa untuk perkuliahan online ya Kak. Terkadang kan dosen memang ada beberapa yang tidak terbiasa untuk online. Seperti itu. Berarti dosennya juga canggih ya, Oh, mahasiswa canggih. canggih, dosen Pastinya. canggih ya. Oke. Sip. Karena sampai saat ini kan masih terakreditasi unggul kita Mercubuana. Tentu. Oke, lanjut. Boleh next. Nah ini sistem pembelajaran yang tadi saya bilang di pertemuan untuk yang tatap muka kelas kedua dan juga ke-15. Selebihnya bisa online ataupun virtual nantinya lewat Gmeet ataupun Zoom dan lain-lain. Seperti itu. Lanjut, boleh next. Nah ini ada yang namanya in-house learning. Kenapa kita namakan in-house learning? Di sini kita ada yang namanya kelas eksklusif Kak namanya Kak. Kita tamakan kelas eksklusif di mana mungkin ada salah satu perusahaan yang memang ingin memberikan kesempatan kepada staf ataupun pimpinan untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Nah di sini kita khusus minimal dari salah satu perusahaan ada 10 orang. Nah di sini nanti dalam satu kelas hanya diisi satu perusahaan tersebut Kak. Seperti itu. Jadi 10-nya itu teman dia semua untuk kuliah. Yang penting satu jurusan yang sama. Wah, Seperti berarti itu. memudahkan perusahaan juga ya, Ya, bisa betul. langsung Nah, mengajak kerjasama Mercubuana betul ini. banget. Dan perkuliahannya yang 2 kali tatap muka itu dosen-dosen Mercubuana bisa ke perusahaannya nantinya untuk mengajar di sana Kak. Oh, berarti langsung didatengin ya Ya oleh, betul, enak dong. enak banget. Ya Enak seperti banget itu. nih. Ya lanjut. Ini untuk ini dia tabel biaya ataupun kelas karyawan Mercubuana biasanya yang ditanyakan selain jurusan ya ini yang pastinya ditanyakan ya Kak, berapa sih biaya yang ada di Mercubuana? Kalau untuk kelas karyawan sendiri di sini rata-rata ataupun semuanya selain ilmu komunikasi ataupun broadcasting itu 20.475.000 Kak. Jadi di sini uang pangkal. Itu uang pangkal bisa diangsur maksimal kalau untuk S1 48 kali 4 tahun Kak. Itu bisa diangsur yang 20.475.000. Seharga motor Beat ya Kak, bukan ya? Iya sih Mas, benar. Oke. Dan kalau kita seperti cicilan motor ya tadi yang saya bilang, tapi kalau cicilan motor kan ada bunganya Kak. Nah, kalau kita di sini dunia pendidikan khususnya Mercubuana angsuran 48 kali, 36 kali, 24 kali itu tidak ada bunga sama sekali. Jadi benar-benar 0% bahasanya. Jujur aku baru lihat sih angsuran sampai 48 kali ini ya. Oke. Wah. Nah ini dia, makanya ini keunggulan kita juga di mana kita mengikuti sistem penggajian bahasanya. Penggajian di Indonesia kan tiap bulan. Nah makanya kita buat bagaimana caranya teman-teman untuk tetap kuliah dengan kampus yang terakreditasi, pastinya kualitasnya sudah terakreditasi unggul, tetap bisa kuliah di sini seperti itu. Dan tidak memberatkan ya. Dan tidak pastinya. memberatkan pastinya, seperti Oke. itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk S2-nya, untuk Magister Teknik Sipil itu kurang lebih ada 16.500.000, begitu juga Teknik Mesin dan juga selanjutnya ada Manajemen dan juga akuntansi itu ada 18.500.000 untuk uang pangkalnya dan lagi-lagi bisa diangsur maksimal 24 kali. Seperti itu, jadi bisa di bulan. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau untuk yang S1-nya per bulannya 2.100.000 Kak, per bulannya. Dan kalau untuk yang S2, 2.200.000 per bulannya, kurang lebih. Wah, masih bisa dijangkau sekali ya. Ya betul banget. Betul. Nah itu dia, kalau untuk di Mercubuana,
untuk minimal bisa lunas dan juga maksimal yang tadi saya bilang 24 kali. Oke, next. Nah ini dia balik lagi, kita ada di 3 kampus, ini nomor hotline kita ataupun teman-teman bisa mampir ke booth kita untuk menanyakan terkait program apa saja yang ada di Mercu Buana. Oke, next. Oke, satu lagi sih Kak sedikit tambahan. Kalau di Mercu Buana saat ini kita baru kemarin September kita sudah mulai menerima yang namanya RPL. Apa itu Kak RPL? Rekognisi pembelajaran lampau, di mana ini salah satu program yang dicanangkan oleh Pak Nadiem ataupun Menteri kita nih. Nah di mana RPL ini itu berarti pengalaman kerja teman-teman yang sudah bekerja saat ini nih, itu bisa dikonversi dengan mata kuliah Kak. Nah misalkan sudah S1 nih Kak, ternyata sudah bekerja di salah satu perusahaan, misalkan accounting. Nah misalkan minimal kalau kita di Mercu Buana minimal 3 tahun, itu sudah bisa diajukan untuk RPL, misalkan sudah 5 tahun. Nah itu bisa diajukan untuk dikonversi dari pengalaman kerja di accounting ke mata kuliah, seperti itu bisa saja kan kalau untuk S2 itu 2 tahun maksimal. Nah kita kalau memang sudah dikonversi dengan pengalaman kerja bisa saja 1,5 tahun, bisa 2 semester, seperti itu Kak. Berarti salah satu yang fleksibel juga ya ini ya, ya betul. Bisa dibicarakan lah. Nah gitu bisa ya. bicarakan nanti dengan asesor berapa nanti yang bisa diakui nantinya dari pengalaman kerja tersebut. Oke. Seperti itu. Tadi sih ada yang menarik sih yang perusahaan bisa mengajak kerjasama ya, seperti itu ya Pak ya. Betul banget. Perusahaan-perusahaan sudah banyak juga yang bekerja sama dengan Mercu Buana. Baru-baru ini juga kita di sisi lain selain perusahaan, instansi, institusi, perusahaan, kedutaan juga baru kemarin kita sudah kedatangan kerjasama dengan kedutaan Somalia, terusnya Malaysia dan lain-lain terkait itu tadi kerjasama terkait perkuliahan kelas karyawan di Mercu Buana karena fleksibel tadi untuk kuliahnya. Iya. Jadi mungkin selain teman-teman job seeker untuk exhibitor juga boleh dipertimbangkan nih ya buat kelas in-house namanya? In-house learning. Iya, in-house learningnya. Iya betul. Oh ya satu lagi Kak, kalau untuk kelas karyawan biasanya yang daftar itu rata-rata lulusannya ada yang D3, pindahan, itu bisa kita konversi juga. Jadi lebih banyak di sana kalau untuk kelas karyawan D3 ataupun konversi ataupun pindahan. Iya, gitu. bisa jadi buat mengupgrade juga ya value diri juga di ya, situ. Betul. D4 juga. Kalau D4 kita nggak perlu ada penyetaraan, tinggal kita butuhkan dari misalkan D3 dia lanjut ke D4. Mau lanjut langsung ke S2. Tinggal menyertakan ijazah D3, ijazah D4-nya dan bisa lanjut ke S2 nantinya. Seperti itu. Aku yakin sih ini pasti udah pada ada pertanyaan-pertanyaan nih buat Mas Yogi mungkin ya. Di sini ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Oke. Wah, ada Kak. Kayak ada titipan pertanyaan nih Mas. Oh gitu, siap. Makasih banget buat Mas Yogi atas informasinya yang sangat insightful apalagi tentang kelas karyawan ini. Saya kan backgroundnya dari D3, berarti itu bisa ekstensi ke S1 di Universitas Mercu Buana ini ya Kak. Tapi saya kan aktuaria, nah itu program S1 yang cocok dari background saya aktuaria itu apa ya kira-kira? Itu keuangan asuransi gitu, aktuaria, iya. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih. Dengan Kak siapa tadi? Evi, oke. Terima kasih Kak Evi. Ya, jadi kalau tadi benar banget, kita memang rata-rata menerima jalur vokasi ataupun D3. Jadi D3 di sini kita banyak juga dibandingkan yang fresh graduate lulus dari SMA, SMK terus langsung ngambil S1, ternyata di kelas karyawan sendiri banyak yang lulusan D3 lanjut ke S1. Nah kalau di Mercu Buana sendiri sih kalau untuk jurusan kakak lebih ke kalau saya sarankan ke manajemen Kak gitu. Nah kalau untuk akuntansi memang di sini kan kalau untuk di Mercu Buana sendiri kalau pilihan jurusan itu ada yang namanya konsentrasi Kak. Ada beberapa konsentrasi yang memang selinier
setidaknya selinier ya dengan jurusan yang kakak sekarang ambil, seperti itu. Kan kalau dari kakak pemaparan tadi lebih ke asuransi ya. Nah kalau saran saya sih di Mercubuana ngambilnya itu tadi manajemen lebih bagus, seperti itu. Gitu sih kak. Dan kalau untuk konversi sendiri kak, kalau untuk konversi biasanya itu melanjutkannya, biasa kan pertanyaan nih, berapa yang diakui ini kira-kira. Terus saya melanjutkan berapa lama lagi, itu yang dipertanyakan. Ada yang memang ternyata saat dikonversi, ternyata dari 3 ke S1 harus 3 tahun lagi. Wah terlalu lama dong, seperti itu. Nah biasanya itu 3 sampai 3 semester biasanya kak. Berarti 1,5 tahun ya, yang tinggal dilanjutkan, seperti itu. Jadi tidak terlalu lama juga. Seperti itu. Oke, itu sih paling Pak. Oke, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, makasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain nih, aku ada pertanyaan titipan nih, Oke, Mas siap. nih. Ada yang bertanya untuk kelas karyawan S1, kelas internasional, maupun S2 itu ada beasiswanya gak sih Kak? Mas, terus cara akses info-infonya tuh dari mana? Oke, siap. Wah, beasiswa nih pertanyaannya ya. Oke, sebenarnya ada beasiswa, tapi memang kalau untuk kelas karyawan kita lihat kelas karyawan di mana memang notabene teman-teman sudah bekerja. Nah, jadi khusus untuk kelas karyawan sendiri kita memang tidak ada. Nah, kalau misalkan S1-nya dari Mercubuana misalkan, nah mau lanjut S2 di Mercubuana itu ada potongan 40%. Wow. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk yang reguler, kita kan ada kelas reguler yang tadi, itu ada beasiswanya, Kak. Kalau untuk kelas reguler ataupun misalkan dari S1 mau lanjut S2 itu ada kelas reguler untuk S2-nya juga, tapi perkuliahannya itu kalau untuk S2 yang dapat beasiswa di hari Selasa dan juga Kamis Kak, gitu. Jadi rada mengganggu untuk kerjaan nanti pastinya, seperti itu. Selebihnya kalau untuk di kelas karyawan yang tadi saya bilang memang itu belum ada. Seperti itu. Belum ada, tapi siapa tahu tahun depan ada mungkin ya. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita adakan nantinya. Gitu. Iya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oh itu udah berdiri, oke. Perkenalkan nama saya Kiel dari jurusan produksi media. Saya ingin bertanya nih, boleh tahu nggak sih Kak, sebaran alumni Mercubuana itu umumnya masuk jenis perusahaan apa ya? Lalu mungkin boleh diceritakan gimana beberapa yang masuk ke Mercubuana? Oh gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini yang bekerja sama atau yang rekanan dari lulusan, dalam arti lulus kerjasama mahasiswanya bisa disalurkan ke pekerjaan atau kerjasama dalam hal yang in-house learning sendiri atau seperti apa Kak? Boleh yang dari jurusan apapun sih. Yang masuk Mercubuana itu biasanya jurusan apa aja? Oh, oke. Jurusan. Oh gitu, oke siap. Kalau di Mercubuana sendiri memang kalau untuk fakultas ekonomi itu biasa kita kerjasama dengan perbankan. Itu banyak banget dari BSM, Bank Syariah, BSI sekarang ya. Terus kita ada di perusahaan-perusahaan itu banyak juga di multinasional ataupun nasional. Dari Astra juga kita sudah kerjasama dan juga PT MIDI Utama Indonesia, tapi kita bagian back office-nya, situ sudah ada, Telkomsel kita sudah bekerja sama, dan juga banyak lagi sih Kak kalau untuk perusahaan-perusahaannya. Nah kalau untuk teknik sendiri biasa sih kontraktor ataupun dan lain-lain, paling tidak kalau untuk fakultas ilmu komunikasi itu pertelevisian biasanya kita, itu RCTI, kita sebutin tidak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa, boleh. Nah biasanya stasiun televisi nasional maupun swasta. Itu biasa kita bekerja sama dan biasanya sih karena kita berdekatan dengan Metro TV tadi OSC, nah rata-rata lulusan dari Mercubuana yang ilmu komunikasi itu masuk di sana, di Metro TV. Bahkan news anchor-nya Jason sekarang sudah ada di sana dan lain-lain. Terus kalau untuk di Fakultas Psikologi biasanya sama di perusahaan-perusahaan juga, HRD dan lain-lain seperti itu. Banyak sih, kita nggak cuma 1-2 perusahaan karena kita ada yang namanya Mercubuana Career Center.
di mana teman-teman bisa buka di websitenya tadi Career Center. Di situ banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memang kerjasama dengan kita dan bahkan mereka butuh mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut seperti itu. Oke. Gitu sih Kak. Jadi jangan khawatir ya, udah terjamin nih Ya, arah-arahnya mau kemana gitu betul. ya. Oke, itu paling. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Oh iya satu lagi Kak, tadi belum terjawab. Kalau untuk daftar nanti bisa ngeliat linknya kemana. Nah teman-teman bisa buka di pendaftaran.mercubuana.ac.id/KK. Nah di situ bisa lihat website kita seperti apa dan juga apakah ada beasiswa tadi dan lain-lain bisa lihat di sana. Daftarnya pun bisa di sana. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi apa sudah cukup? Udah, kayaknya udah cukup nih Mas. Oke, mungkin siap. ada pesan-pesan nih, closing statement buat audiens yang ada di sini. Closing statement nih. Oke, buat teman-teman semua saat ini yang mencari pekerjaan, don't worry, semoga teman-teman semua setelah di sini bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pastinya. Dan jangan lupa perusahaan salah satu di Indonesia kita melihat yang namanya titel. Jadi kita di sini melihat dari jenjang D3, SMA, SMK, S1 dan juga S2 dilihat dari teman-teman berkuliah dan juga sekolahnya. Jadi kalau memang ingin menggaji besar ataupun karir dilihat dari lulusan mana. Dalam arti sudah S1 kah, S3 kah, ataupun S2. Jadi teman-teman kalau memang berkesempatan untuk lanjut kuliah, ambil langkah untuk berkuliah, untuk melanjutkan studi. Semua itu choice, pilihan. Jadi jangan sampai teman-teman stagnan di satu tempat yang itu-itu aja, seperti itu. Itu paling teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yogi. Jadi jangan puas sampai situ aja ya. Iya, betul terus banget. mengupgrade diri dan value diri. Betul. Oke. Siap. Terima kasih banyak Mas Ya, untuk sama-sama. kesempatannya. Terima kasih juga atas waktunya. Oke, Terima langsung. kasih.